Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar Arba, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kuliah publik atau public lecture dari keberfungsian spiritual dalam payung keilmuan kesejahteraan sosial. Oke, baik, kita lanjutkan. Masih dalam konteks tujuan general dari praktek pekerjaan sosial, yaitu membangun kapasitas atau kapabilitas keberfungsian sosial pada individu, keluarga, dan masyarakat. Maka dalam hal ini kita perlu mengupas 4 dimensi dasar manusia itu lebih dalam lagi, yaitu dimensi biological, psychological, sosial, and spiritual. Khususnya pada seri kuliah ini adalah keberfungsian spiritual. Mengapa nih? Nah, mari kita lihat perkembangannya. Ya. Pemahaman tentang manusia itu memerlukan, ya, artinya bidang keilmuan khusus yang memang berupaya memahami perilaku manusia serta proses mental dan dinamika jiwa yang melatar belakanginya. Nah, begitu ya. Oleh karena itu, kajian ini meminjam kajian-kajian dari ilmu perilaku, atau dalam hal ini misalnya psikologi, ya, yang memang memiliki 3 perspektif besar, dimulai dari psikoanalisis, ya, kemudian behavioristis, dan humanistik yang utama, gitu. Kajian-kajian psikoanalisis tentunya telah memberikan sampai hari ini kontribusi-kontribusi kepada pekerjaan sosial, ya, antara lain dalam upaya mengenali bahwa manusia memiliki sisi ketidaksadaran, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan yang berawal dari ketidaksadaran manusia, kan begitu ya. Dari mulai kajian tentang ego, superego, maupun kajian tentang struktur kesadaran manusia, ya. Dan psikoanalisis juga telah memberikan masukan atau dalam hal ini gambaran tentang bagaimana tahap perkembangan manusia, kan begitu ya. Ya, yang ini dikaji lewat perkembangan psikososialnya. Psikoseksualnya maksudnya. Yaitu tahap-tahap seperti oral, genital, palik, ya, dan lain-lainnya. Yang artinya tahap perkembangan manusia itu erat kaitannya dengan perilaku seksual manusia itu sendiri. Inilah beberapa kontribusi dari pemahaman psikoanalisis, ya. Tentunya masih ada banyak lagi seperti model-model terapi, ya, konseling, dan lain-lain yang menekankan pada alam ketidaksadaran, ya. Kemudian kita masuk pada pemahaman behavioristik, ya, yang dalam hal ini paham ini mencoba menjelaskan perilaku manusia, bahwa perilaku manusia itu sendiri, ya, lahir dari kombinasi stimulus dan respon. Perilaku manusia dalam hal ini merupakan respon terhadap stimulus yang hadir, terhadap stimulus eksternal yang hadir, ya. Artinya, manusia cenderung tidak dianggap sebagai makhluk yang punya inisiatif sendiri, namun makhluk yang bisa merespon setiap stimulus eksternal yang menghampirinya, ya. Artinya, paham ini menjelaskan bahwa perilaku manusia itu bisa dibentuk, ya, bisa dibentuk melalui stimulus dari luar dirinya, ya, yang disebut external stimulus, dan respon yang lahir dari stimulus itu kemudian bisa diperkuat, ya, bisa diperkuat melalui reward and punishment, ya. Artinya
perilaku yang sudah terbentuk itu bisa diperkuat melalui pemberian reward atau bisa dihilangkan melalui pemberian punishment. Kan begitu kira-kira ya. Jadi prinsipnya adalah perilaku itu dibentuk dari luar. Ini paham pertama dari behaviorisme, yaitu radikal behaviorisme. Yang kedua adalah learning theory atau social learning theory yang menganggap bahwa perilaku manusia itu bisa terbentuk dari hasil observasi atau pengamatan manusia terhadap perilaku yang dilihatnya, ya. Artinya, perilaku bisa terbentuk dari hasil observasi, dari meniru perilaku yang sudah dilakukan oleh orang lain, ya, dari luar dirinya. Selanjutnya ada paham humanistik yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya baik, manusia pada dasarnya punya potensi, dan perilaku manusia itu terbentuk dalam rangka upaya untuk memenuhi kebutuhan, ya, upaya untuk memenuhi kebutuhan yang muncul, ya. Jadi saya tidak menyebutkan tokoh-tokohnya, tapi artinya ada beberapa tokoh yang menyebutkan beberapa kebutuhan manusia, seperti kebutuhan fisiologis, ya, makan, minum, tidur, dan lain-lain. Maka perilaku manusia dilakukan atau terbentuk melalui upaya manusia tersebut memenuhi kebutuhannya. Lapar, maka terbentuklah perilaku tertentu. Orang tersebut ngantuk, maka terbentuklah perilaku tersebut. Terbentuklah perilaku tertentu. Orang tersebut membutuhkan sosialisasi dengan teman-temannya, maka terbentuklah perilaku tertentu, ya. Orang tersebut ingin mendapatkan penghargaan dari lingkungan sosialnya atau membutuhkan penghargaan, maka terbentuklah perilaku tertentu, ya. Ini tiga besar perspektif yang mencoba memahami perilaku manusia. Namun demikian ternyata tiga ini dianggap belum cukup. Nah, ya, tiga ini dianggap belum cukup untuk memahami seutuhnya bagaimana manusia tersebut. Oleh karena itu, ikuti video pembelajaran selanjutnya untuk bisa lebih memahami, ya, apa dan bagaimana, ya, upaya untuk individu dan masyarakat memperoleh kapasitas keberfungsian sosial yang baik. Nah, ini perjalanan masih cukup panjang, kan begitu ya? Karena kita mencoba melihat dari berbagai perspektif, dari person and environment-nya, ya. Kita mencoba melihat bagaimana human behavior and social environment-nya. Begitu kira-kira. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.